Apalagi kalau lagi puasa nih dengerinnya pasti langsung kebayang nanti buka apa, nanti sahur apa gitu kan. Dengerin podcast gitu ya semangat, tapi baru cuma sebulan. Habis itu langsung udah capek katanya. Halo semuanya, selamat Hai. datang di episode perdana Soft Talks SSOF Soft Skill Talks. Bersama saya Doni Nusantara dan rekan saya Rosa Vina. Nah, di episode perdana kali ini kita akan membahas tentang financial planning di hari raya. Nah, betul. khususnya kita juga akan membahas tentang gimana sih cara mengelola keuangan. Khususnya ini untuk yang bentar Gimana lagi bau-baunya akan datang nih. Apa itu ya, Vin ya? Itu loh THR, teman-teman. Nggak sabar nih. Untuk itu sekarang kita udah kedatangan guest star ya. Betul banget. Bintang tamu kita ini ada namanya Mbak Sinta Yanirma. Hai, Mbak. Mbak Sinta. Halo Doni, halo Vina, halo teman-teman Hai. pendengar Soft Talks. Halo. Mbak Sinta ini ya seorang freelance personal financial consultant yang kece banget nih ya. Yes. Nggak tahu soal kece-nya ya, tapi ya aku suka jadi konsultan untuk personal finance. Kalau sekarang kesibukannya apa nih, Mbak? Masih jadi personal finance consultant atau mau nambah lagi nih Mbak nih kayaknya nih? Sebenarnya itu lebih ke passion aku sih, kayak dari habis lulus kuliah aku emang kayak udah suka cari tahu tentang personal finance. Kebetulan background aku juga akuntansi dan Wow. lumayan Oke. ini ya kayak lumayan cepat sadar sih kayak kayaknya banyak banget nih hal yang perlu dibeli gitu, termasuk Wah, perlu direncanakan, sama terus perlu rencanain pensiun dari sekarang. Emang anaknya agak gampang stres juga. Jadi aku ngerasa kayak dengan belajar financial planning itu aku bisa manage stres untuk ketidakpastian di masa depan gitu, karena aku bisa manage hal-hal yang bisa aku kontrol gitu deh. Wow, luar Tuh, biasa. basically banget ini. relate ke diri sendiri juga ya, Mbak ya? Bener-bener. Kayaknya kalau hobi memang harus ini ya, kayak harus dari diri sendiri dulu. Abis itu when it works, terus kita kasih tahu teman, terus teman mulai nanya kan, kasih tips dong gini. Kalau gue mau ngelakuin ini baiknya gimana ya? Terus dari sana tiba-tiba kayak dapat undangan jadi pembicara webinar, terus terus aja lumayan banyak juga sih yang sering konsul Wah, kan. Yes. ini contoh banget nih. Tapi sebenarnya ini sampingan ya, kayak aku punya day Oke. job gitu. Day job aku kayak tim strategi di sebuah startup gitu. So ya saling nyambung lah. Yes, exactly, karena aku juga ngelihat ya, Mbak Sinta kan tadi memang seneng sharing juga kan. Betul Nah, banget. kita lihat nih di media sosialnya, Mbak Sinta juga aktif untuk sharing-sharing sosialisasi tentang financial planning, betul ya, Mbak? Iya betul. Ada di mana aja tuh? Ini Instagram nih aku cek nih followersnya 2.400k. Yo. 2.400 nih. Keren banget di Instagram nih pasti. Ya, nih. itu teman-teman yang aku pakai. Kayaknya udah dengar follow gitu, harus follow. Iya, aku paling sharing di Instagram aja, dan sayangnya durasinya belum terlalu sering, suka nggak sempat. Tapi ya kalau lagi ada waktu aku suka sharing kayak story atau post gitu, dan I try to keep it light ya biar tetap relatable buat semuanya juga. Wow, di YouTube juga kita cek ada loh. Ini ada Mbak Sinta ini pernah bikin kayak monolog podcast gitu ya, untuk membantu teman-teman UMKM sih untuk pengelolaannya gitu ya Mbak ya. Apa Luar nih biasa. nama programnya? Nama YouTube-nya? Apa itu Mbak Ayu? Namanya Easy Busy Kelas, aku agak lupa juga. Jadi waktu itu aku Easy Busy. Oke. Luar biasa. Berarti cocok ya buat narasumber kita hari Cocok ini ya. banget. Kalau gitu mungkin kita bisa langsung masuk aja ya ke pembahasan tentang financial planning nih, Mbak. Nah, aku mau nanya nih, Mbak, menurut Mbak Sinta ya, financial planning itu penting gak sih untuk ya kita lakukan gitu? Bener banget. Apalagi nih aku nih sekarang udah umur 35 tahun sih. Terlambat Wih. gak sih sebenarnya? Suhu. Wow. baby face ya ternyata. Ya, jadi financial planning tuh penting banget. Terus kalau ditanya harus mulai kapan, sebetulnya mulai sejak kita memegang uang begitu. Kayak wajib banget ya sejak kita punya penghasilan sendiri, terus juga sudah bertanggung jawab untuk kebutuhan diri sendiri. Selesainya ya sampai dengan meninggal ya gitu. Soalnya kan sampai tutup usia memang pasti selalu ada kebutuhan pengeluaran, dan selalu Betul. ada pemasukan yang perlu kita manage, dan resource yang kita punya kan bukan tidak terbatas ya, kecuali kalau crazy rich mah mungkin Ya, nggak oke. apa-apa Vina gitu. nih kayaknya nih. Kayaknya Diem Vina aja. gitu. Tapi karena semua resource yang kita punya terbatas dan keinginan kita secara natural itu tidak terbatas
terbatas ya, namanya juga manusia. That's why kita selalu perlu untuk melakukan financial planning. Cuma kalau misalnya belum keburu gitu ya, kayak aduh baru mau mulai padahal usia udah 30-an, ya nggak apa-apa juga. Pokoknya saat terbaik yang untuk memulai itu adalah 5 tahun lalu. Saat terbaik kedua untuk memulai adalah hari ini gitu. Oke, benar. Selalu mulai hari ini, nggak apa-apa. Jangan regret lah ya intinya. Ya kalau misalnya emang nggak ada kata terlambat ya, kalau nggak mau terlambat ya mulai hari ini lah. Yes. Oke, kalau misalnya ngomong-ngomong tentang tadi ya financial planning, kesalahan apa sih kalau misalnya kita nih, aku udah melakukan financial planning nih, aku udah memanage keuanganku, tapi apa sih kesalahan yang common atau seringkali dilakukan sama teman-teman gitu ya? Yang melakukan di ini ya, personal financial planning di awal gitu. Iya, baik secara konsep ataupun implementasinya gitu. Kesalahan pertama adalah ikut-ikutan teman. Karena teman ini tuh teman sepermainan, terus juga merasa kayak kita kan seumuran gitu, terus mungkin dulunya kuliah di tempat yang sama, apalagi kalau kerja di tempat yang sama, jabatan sama, gaji sama, usia sama gitu, yang rasanya kayaknya bisa nih aku langsung copy aja deh apa yang dia lakuin gitu. Kalau dia invest di saham, aku ikut-ikutan. Kalau misalnya dia buka reksadana, aku ikut-ikutan, tapi nggak paham tujuannya apa. Padahal bisa jadi dua orang dengan profil yang mirip-mirip gitu ya, kayak tadi temenan banget, tapi kebutuhannya berbeda. Misalnya usia sama-sama 20-an, tapi yang satu sudah menikah, yang satu belum. Terus yang satu udah punya anak, terus juga perlu menanggung kebutuhan orang tua, atau mungkin adik-adiknya karena orang tua udah pensiun, terus adik-adik misalnya masih usia sekolah gitu. Temen aku ada loh dulu yang begitu lulus dia memang harus jadi kayak tulang punggung keluarga gitu. Sementara padahal kita kayak seangkatan kan, dan ya mungkin pekerjaan juga mirip-mirip, tapi tentu tanggung jawab dia tuh berbeda dengan aku yang atau misalkan teman-teman lain yang misalnya let's say masih single, terus juga orang tua meskipun udah pensiun tapi udah ada dana pensiun, dan adik-adik kayak udah terpenuhi semua kebutuhannya begitu. Jadi selalu ingat kalau mau financial planning tujuannya tuh apa itu dulu. Nah, kesalahan ke satu. Terus kesalahan kedua adalah bosenan atau nggak konsisten. Misalnya dibilang, oke, itu harus rajin nyatet gitu ya. Jadi harus tahu tiap bulan tuh duit lari kemana sih. Terus pas awal baru ikutan seminar, dengerin podcast gitu ya, semangat. Tapi baru cuma sebulan, habis itu langsung udah capek. Pengen beli lagi, pokoknya lah. Ya gitu, ada ribet udah gitu. Pokoknya sama si duit, ada duit aja di rekening gitu. Berarti sebenarnya financial planning ini yang men-trigger kita melakukan financial planning ini sebenarnya harus ada tujuan itu ya? Betul. Karena betul, tujuan kan beda-beda ya tiap orang ya. Background pun juga beda-beda gitu ya Mbak ya. Kalau misalnya dilihat ke values-nya di BUMN ini, akhlak nih kayaknya kita harus tahu nih personal grand why-nya. Grand why, betul. Ya? Wow, gitu sih. Sebenarnya masih ada kesalahan ketiga satu lagi. Tapi ini juga balik lagi ke tadi karena nggak tahu tujuan. Jadi kesalahan ketiga adalah loncat prioritas. Kalau kita ngomongin financial planning, ada konsep namanya tuh kayak piramida financial planning gitu. Jadi kita harus mulai dari dasar nih. Dasarnya itu adalah perlindungan gitu. Perlindungan itu misalnya apa? Ngelunasin utang dulu. Terus kedua, punya asuransi kesehatan. Kalau udah punya tanggungan, punya asuransi jiwa. Habis itu naik ke atas tabungan kehidupan sehari-hari, dana darurat. Naik ke atas investasi untuk hal-hal yang sifatnya basic kayak dana pendidikan anak, terus DP untuk rumah pertama, terus misalnya mau naik haji gitu ya. Nanti keempat itu baru ambil yang risiko tinggi, misalnya mau trading gitu ya. Jadi kayak trading itu boleh banget, tapi pastiin tadi yang hal-hal mendasar itu udah ada dulu gitu. Oh, nice Mbak. Berarti memang kita harus start from tadi ya, untuk dari piramidanya kita tahu basicnya, kemudian naik itu baru terakhir kalau misalnya memang masih ada dan masih bisa, kita bisa lakukan investasi gitu ya. Ya, yang risiko tinggi gitu ya, itu belakangan banget lakukannya. Oke nih, kalau gitu sekarang tadi kan kita ngebahas tadi prioritas ya. Nah sekarang kan kita lagi masuk ke pandemi nih Mbak. Prioritasnya sebenarnya ya pasti akan menyesuaikan lagi ya gitu. Nah tapi untuk segi financial planningnya sendiri berarti harus ada yang disesuaikan juga ya. Nah itu seperti apa sih Mbak? Bener banget, ketika awal pandemi kayak penyesuaian financial planning tuh harus langsung dilakuin ya waktu itu. Misalnya kita lihat banyak sektor-sektor yang kedampak, akhirnya orang-orang yang bekerja di sektor itu antara penghasilannya berkurang atau
bahkan kehilangan penghasilan gitu. Nah, untuk bisa menalangin itu apa sih harus dilakuin? Mumpung ya alhamdulillahnya gitu ya, misalkan masih ada penghasilan dan penghasilannya juga aman, itu sediakan dana darurat. Yang jelas ketika sedang krisis, pendekatannya adalah harus lebih konservatif. Jadi dana darurat tuh apa sih sebenarnya? Kan itu dana yang bisa kita pakai untuk menutupi pengeluaran rutin kalau misalnya kita nggak punya pemasukan sama sekali gitu. Nah, dana darurat misalnya yang biasanya kita punya cuma 3 bulan pengeluaran, ketika pandemi tingkatkanlah jadi 6 bulan gitu. Atau kalau misalnya bekerjanya di seorang freelancer gitu ya, yang pemasukannya tidak tetap, itu bisa menyimpan dana daruratnya sampai dengan 12 kali. Terus selain dana darurat, tentu juga pos-pos pengeluarannya perlu dipotong ya, perlu dipangkas. Review lagi mana sih yang wajib banget gitu. Kita nggak bisa hidup kalau nggak mengeluarkan ini gitu. Misalnya kayak internet karena butuh untuk pekerjaan gitu, untuk makan. Tapi misalnya kayak biasa beli baju misalnya, atau biasa perawatan. Selama pandemi kan kita WFH kan ya. Nah itu bisa tuh dipangkas-pangkas gitu kan. Baju apalagi yang kelihatan cuma segini doang gitu kan ya. Celana dan sepatunya bisa menunggu nanti. Jadi meeting atasnya keren, bawahnya boxer ya. Oke. Oke, tadi ngomong-ngomong untuk yang dana darurat itu harusnya baiknya konservatif ya. Itu mau agak sedikit lebih jelas, apakah memang harus lebih banyak targetnya untuk dana darurat atau memang sama atau seperti apa Mbak Em, untuk memudahkan kami aja gitu? Kalau yang belum punya bisa mulai dengan punya dulu ya. Kalau sebelum pandemi, untuk teman-teman yang kerja di BUMN, aku sih, atau apalagi masih single, menurut aku dana darurat itu 3 kali pengeluaran bulanan cukup ya, karena nature-nya BUMN sendiri yang kayaknya PHK tuh jarang banget ya, kayak really special case gitu, alhamdulillahnya gitu kan. Iya. Nah mungkin yang tadinya 3 kali dana darurat, selama pandemi ini bisa ditingkatkan tabungannya jadi 6 kali pengeluaran bulanan dana daruratnya. Itu sih paling tipsnya. Keren banget nih Vin, jangan lupa nih habis ini 6 kali ya. Iya, dan cara meningkatkannya itu pun sebenarnya gimana sih Mbak? Kan tadinya aku cuma punya dana darurat berapa tadi, 3 bulan ya? 3 bulan. Nah cara ningkatinnya tuh gimana? Selain tadi kan ada disebut ngurangin pengeluaran. Cuman selain itu kalau misalnya udah nih pengeluaran aku sebenarnya dari dulu aku udah mentok-mentok aja gitu. Misalnya karena masih single, terus juga masih tinggal sama orang tua, let's say dari 100% gaji, sebetulnya pengeluaran kita itu sebelum pandemi 70% gitu ya, kayak 30%-nya bisa kita simpan. Berarti kita perlu dana darurat sebelum pandemi itu 3 kali pengeluaran kan, alias 3 dikali 0,7 gitu, atau kayak 2,1 dari gaji bulanan kita, nominalnya segitu. Nah terus sekarang kan pandemi nih, terus kita perlu menyimpan dana darurat 6 kali dari pengeluaran bulanan. Nah pertama-tama mungkin pengeluaran bulanan bisa kita pangkas dulu karena jarang ke kantor ya, WFH. Yes, betul. Jadi tadinya 70% gaji bulanan, sekarang pengeluarannya tinggal 50%. Artinya ketika kita perlu menyimpan 6 kali pengeluaran bulanan, itu 6 dikali setengah kali gaji bulanan, jadi setara 3 kali gaji bulanan. Nah berarti tadi kan udah punya 2,1 kali gaji bulanan, ditambah jadi 3 kali gaji bulanan, itu cukup nyimpan kayak 90% ya gaji bulanan. Let's say tiap bulan itu tadi karena pengeluarannya cuma 50%, 50%-nya kan bisa ditabung dong. Artinya dalam 2 bulan itu kita bisa meningkatkan si dana darurat tadi dari yang 3 bulan jadi 6 bulan. Wow, super ini menarik banget. Berarti emang ada caranya ya. Jangan bingung teman-teman kalau misalnya harus suruh nyiapin dana darurat. Mungkin akan berat di awal, tapi nanti kita akan sendiri yang kalau udah terbiasa bakal mudah gitu ya Mbak ya. Yes. Dan memang akan membantu kita juga kalau misalnya ada skenario yang tidak diharapkan. Benar banget. Jangan lupa tuh, apalagi ya misal ya kita nggak ada yang tahu, mungkin kesehatan kan sekarang kita awareness-nya kan semakin tinggi gitu kan ya. Betul. Yeah. Wow. Oke, nah ini kan kita tadi udah bahas pandemi, tapi kan sekarang ini vaksin udah mulai jalan ya gitu. Dan diharapkan nanti kita akan segera keluar dari pandemi ini. Nah, untuk financial planningnya sendiri, kapan sih kita harus menyesuaikan lagi gitu, balik ke financial planning saat sebelum pandemi gitu Mbak? Betul, sekarang outlook-nya udah lebih positif ya dengan adanya vaksin. Terus juga pemerintah kan udah merencanakan vaksinasi untuk publik
sepertinya dari Q3 2021 ya kalau nggak salah, dan targetnya selesai 6 bulan gitu. Jadi dengan seperti itu harapannya pertengahan tahun 2022 ekonomi sudah bisa kembali seperti sebelum pandemi. Itu Amin. Ya, harapan optimisnya. Nah, jadi menurut aku sampai dengan nanti pertengahan 2022 nggak ada salahnya kalau kita tetap menjaga pola pengeluaran yang lebih konservatif ini gitu, just in case aja. Kan biasanya prediksi tuh suka lebih cepat, suka molor. Ingat gak sih dulu waktu awal pandemi kita cuma mikir, oh ini lockdown tuh cuma 2 minggu kok, cuma 2 minggu. Oh cuman sampai Juli. Iya, cuma sampai Juli. Welcome Maret gitu kan. Tiba setahun lebih. 2021 sekarang kita ngobrol sama Mbak Sinta nih. Oke. Ngomong-ngomong nih Mbak, kita kan sekarang teman-teman muslim ini sekarang udah masuk ke bulan Ramadan, artinya sudah puasa, nanti juga ada lebaran Idul Fitri. Tentunya kesiapan finansial itu pasti nggak kalah penting gitu kan Mbak ya. Menurut Mbak Sinta, ada nggak sih penyesuaian terhadap financial planning di bulan Ramadan ini sih? Gimana? Ada nggak? Iya. Kalau menurut aku biaya makanan, pertama ngomongin makanan dulu ya pasti kan. Apalagi kalau lagi puasa nih dengerinnya pasti langsung kebayang nanti buka apa, nanti sahur apa gitu kan. Iklan sirup merajalela. Langsung kebayang tuh visualnya. Iya. Nah, anyway, sebelum pandemi biasanya kita akan cenderung keluar lebih banyak biaya makan. Alasannya adalah karena kita sering buka bersama di luar gitu kan. Misalnya seminggu 2 kali aja buka puasa bersama. Weekend gitu ya. Terus puasanya 4 minggu. Berarti kan ada 8 kali. Terus 8 kali let's say pengeluarannya minimal banget 300 kalau di Jakarta. Soalnya makan ditambah ojol gitu ya, atau taksi online. Jadi berarti 2,4 juta sendiri gitu. Nah sekarang kan harusnya nggak buka puasa bersama, atau kalaupun buka puasa sangat-sangat jarang lah, paling 2 kali aja. Berarti itu kan udah pengurangan banget tuh, yang tadinya 2,4 juta misalnya start from sekarang jadi 600 ribuan aja. Nah berarti ada selisih kayak 1,8 tuh bisa dihemat gitu. Tapi kalau untuk biaya masak di rumah menurut aku sih harusnya nggak berkurang ya, karena porsi makan kita kan nggak berkurang, digeser aja sebetulnya. Jadi waktu lagi merencanakan keuangan juga jangan terlalu optimis. Oh ini kan bulan puasa kita nggak makan siang gitu, jadi kita kurangin setengahnya, jangan nanti malah bengkak gitu, karena tidak realistis. Iya harus disesuaikan lagi ke masing-masing gitu ya. Aku kepo nih Mbak, maksudnya kalaupun misalnya pandemi nggak ada pun, misal kita berbicara keadaan yang nggak ada pandemi nih, maksudnya kalaupun misalnya udah ada bukber itu gimana sih Mbak, maksudnya penyesuaiannya gitu biar nggak lebih boros di bulan Ramadan ini? Iya, karena kan justru biasanya yang dikiranya lebih hemat malah boros gitu di bulan Ramadan gitu. Bukber A, bukber B sampai Z gitu. Yes. Kita bisa antisipasi sih sebetulnya. Jadi pasti udah tahu kan, misalnya nanti lebaran mau buka bareng sama temen TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja gitu ya. Nah itu alokasi budget bukbernya yang let's say yang tadi 2,4 juta itu bisa dicicil dari 3 bulan sebelumnya. Jadi bagilah dengan 3 bulan gitu. Jadi kalau puasanya bulan Mei, dari bulan Februari tiap bulan udah nyisin 600.000 buat nanti buka puasa bareng gitu. Jadi luar biasa. Tapi bahkan aku baru nanya ini sekarang gitu. Nyisihinnya jangan ganggu saldo tabungan yang biasa. Nah dengan begitu masuk bulan puasa kita tidak merasa bersalah kan, dan juga tidak mengurangi jatah tabungan, jatah alokasi yang lain-lain, tetap bisa buka puasa dengan teman. Wow. Perencanaan harus matang dan disiplin ya kuncinya. Betul banget. Ini peribahasa zaman kecil dulu sih. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Asik. Kalau kita sih pengennya bersenang-senang dulu dan bersenang-senang nanti. Gitu. Oke. Kemudian Mbak, ini di bulan Ramadan ini tuh maksudnya nanti kan teman-teman muslim pasti ada perlu mengeluarkan dana-dana kayak misalnya zakat, kemudian THR buat asisten rumah tangga, satpam dan sebagainya, dan mungkin bisa jadi bagi-bagi angpau ke teman-teman atau saudara gitu. Ada nggak sih tips mengatur pos pengeluaran tersebut gitu? Iya betul. Waktu dapat THR rasanya tuh kayak
gede gitu ya, banyak banget uangnya. Cuma begitu ngelis semua yang harus dikeluarkan, tiba-tiba rasanya ini kayaknya bukan uang punya aku deh, ini kayaknya uang punya orang lain sebetulnya. Iya. Nah, untuk tentunya harus prioritisasi gitu ya, punya daftar prioritas. Nah, terus gimana tuh cara bikin daftar prioritasnya? Kita bisa pakai matrix, namanya tuh Eisenhower Matrix. Jadi intinya memisahkan mana yang mana yang important dan mana yang urgent gitu. Karena ada yang sifatnya important dan urgent, itu berarti harus nomor 1 dong duluan. Yes. Terus ada yang important dan not urgent, itu nomor 2, itu bisa direncanakan karena nggak harus sekarang pengeluarannya. Terus yang ketiga itu not important but urgent. Seperti apa, nanti aku kasih contoh gitu. Terus yang keempat ada not important dan not urgent ya. Kalau ini kapan-kapan aja belinya. Jangan sampai yang nomor 4 dilakuin dulu ya, itu dia. Mas Doni nih beli headset nih kesukaannya kan. Nah, sekarang kita kasih contoh ya, misalnya tadi yang important dan urgent itu misalnya di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini bayar zakat, bayar sedekah gitu, terus masak menu lebaran gitu kan, important dan urgent kan, karena ya harus tanggal segitu, nggak bisa diundur-undur lagi. Terus misalnya THR untuk orang tua, untuk saudara-saudara yang masih kecil misalnya, atau kalau kita mempekerjakan orang di rumah seperti ART atau satpam kompleks, nah itu bisa dikategorikan important dan urgent. Terus tadi ya misalnya penting tapi nggak urgent, misalnya cita-cita kita untuk nabung untuk DP rumah gitu, atau untuk naik haji gitu ya, itu kan penting tapi nggak harus bulan ini gitu. Jadi alokasikan aja, jadi dari THR tetap ada harus masuk ke sana, tapi berapa persennya nanti bisa disesuaikan. Terus yang ketiga tadi yang nggak penting tapi urgent, misalnya kirim hampers ke teman-teman nih menjelang lebaran. Ini dia kebutuhan 2021. Betul. Kebutuhan zaman Instagram ini tuh namanya. Tapi sebenarnya kenapa nggak pentingnya tuh ya relatif ya, tapi ini kan bukan tujuan keuangan kita jangka panjang, maksudnya tuh seperti itu. Dan ini bukan kewajiban gitu, kalau kayak tadi zakat atau THR kepada yang berhak itu kan kewajiban. Tapi kalau ini kan sifatnya lebih ke silaturahmi, jadi ya silahkanlah boleh, tapi jangan lupa yang 2 tadi dulu begitu. Kan dana THR kita buat tadi yang not urgent and not important, asal memang mengikuti prioritas dulu ya. Betul. Gitu. Kita kalau alat bantu tulisnya tadi Eisenhower Matrix gitu ya. Iya, betul. Nah, sekarang kalau misalnya untuk yang jangka panjang, DP rumah dan gitu, misalnya persiapan nikah gitu. Iya, benar. Vina nih habis ini nikah nih, besok banget nih. Aduh. Ya, silakan lanjut ke jawabannya. Terima kasih. Kalau besok banget udah nggak planning lagi ya, udah tinggal eksekusi. Rock and roll nikah. Iya. Jadi THR ini salah satu kesempatan emas nambah pundi-pundi gitu untuk tujuan yang sifat dananya besar tadi, kayak DP rumah atau untuk dana nikah. Apalagi kalau pembayaran THR berdekatan sama bonus tahunan kan, wah ya kayak rezeki nomplok tuh sekaligus. Kaget. Ada satu kendala, sebenarnya bukan kendala juga sih, yang sering dialami oleh pegawai BUMN ketika mau nyicil rumah. Jadi bank itu kan melihat, oke, kamu boleh nyicil rumah setara maksimal namanya itu debt to income ratio 40% gitu. Jadi cicilan bulanan maksimal itu 40% dari penghasilan bulanan. Nah, pertanyaannya penghasilan bulanan yang mana nih gitu. Soalnya kalau BUMN kan THP-nya itu ada gaji pokok, ada insentif, ada tunjangan. Nah, sementara yang dilihat bank itu seringkali hanya gaji pokoknya. Gitu. Waduh. Padahal THP-nya bisa jadi 2 kali lipat gaji pokok ya, atau malah lebih gitu kan. Nah, solusinya gimana biar misalnya tetap bisa beli rumah? Solusinya adalah gedein di DP. Jadi ada ilustrasi nih, misalnya mau beli rumah harga 500 juta rupiah. Terus kalau DP-nya 15% itu 75 juta berarti kan DP-nya. Tapi gaji pokoknya akan minimal itu 10 juta untuk bisa menyicil selama 15 tahun. Nah, kalau kita tambah DP-nya jadi 150 juta atau 2 kali lipat yang tadi, nyicil 15 tahun itu gaji pokok minimalnya cukup dari 6 juta aja.
Itu nggak ngelihat ini ya, cuma misal kalau ada misalnya itu income-nya suami istri itu dihitung penghasilan bulanan suami istri atau hanya salah satunya aja gitu Mbak? Bisa memilih. Jadi kalau suami istri bisa pilih mau single income atau mau double income. Kalau double income berarti dijumlahkan dua-duanya. Wow. Tapi ada yang lebih baik gitu nggak sih? Maksudnya lebih apa ya? Lebih preferensinya iya. gimana sih? Kalau memang rumahnya mau untuk dihuni rumah pertama gitu ya, saran aku sih mending joint income. Paling biayanya agak lebih mahal aja di awal. Jadi kan untuk KPR itu ada namanya biaya provisi. Biaya provisi itu sebetulnya premi asuransi jiwa untuk orang yang membayar KPR tersebut. Nah, jadi kalau misalkan double income ya berarti premi asuransi yang dibayarkannya 2 kali lipat aja. Sorry Mbak, mungkin kita balik lagi ke ini nih Ramadan nih. Kita tadi agak ke-distract. Iya, agak menyimpang sedikit. Tapi penting tadi. nih pasti buat teman-teman pendengar podcast Soft Talk ini sih. Pasti ini informasinya sangat berharga gitu ya. Balik lagi kalau misalnya nih untuk THR tadi kan udah nikah nih Mbak. Maksudnya pasanganku tuh juga ada penghasilan juga itu. Baiknya tuh THR-nya dijadikan satu atau pengalokasiannya seperti apa sih gitu? Aduh, Vina. Aduh, sini. Kalau istri bilangnya udah dikelola istri aja semuanya ya. Tuh. Nggak ada yang bercanda. Jadi tiap pasangan itu pasti punya pakem pengelolaan keuangannya sendiri-sendiri ya. Teman aku sendiri tuh ada yang istrinya dia merasa kayak aku nggak jago kelola uang dan itu bikin aku stres, katanya mending suami aku aja yang kelola. Jadi kayak gaji dia sumbang berapa untuk rumah tangganya, sisanya itu buat dia habisin aja, kayak buat menraktir anak-anaknya atau buat dia senangin diri sendiri. Nah begitupun untuk THR dia prefer yang alokasinya itu suaminya, jadi suaminya langsung bayar gaji ART, gaji neni, gaji supir kayak gitu. Tapi bagaimanapun ada juga yang semua dikelola bersama gitu kan ya. Bagaimanapun pengelolaannya, ingatlah kalau dapat 2 jatah THR itu artinya ada 2 keluarga besar yang perlu diperlakukan secara seimbang dan adil. Oke, benar. Jadi nggak hanya satu ya, sekarangnya ada 2 gitu ya. Betul. Jadi prioritisasinya sama seperti sebelumnya tadi ya. Tetap perlu mapping mana nih yang important dan urgent. Misalnya tadi kalau kasih THR ke orang tua berarti ke orang tua juga, ke mertua juga. Terus kalau mau kasih ke keponakan dari pihak suami, keponakan dari pihak istri gitu kan. Makin banyak ya Mbak ya. Betul. Oke. Paling itu aja sih bedanya. Oh sama kalau udah suami istri jangan lupa Lebaran itu, apalagi tahun ini kebetulan berdekatan dengan momen kenaikan kelas, yang artinya perlu menyediakan, kalau anak-anaknya sudah usia sekolah, perlu menyediakan uang daftar ulang, uang SPP, atau kalau baru lulus TK masuk SD, lulus SD masuk SMP, ada uang pangkal gitu ya. Betul. Aku jadi kepikiran, bisa nggak sih Mbak itu dirapel dari SD sampai SMA, bayar SMA aja lah sekalian. Okay. Berarti ini menarik ya. Ini kayak ilmunya benar-benar kita merangkul dari tadi ya. Segala kalangan ya. Iya, tadi dari ada 20 tahun, terus misalnya udah suami istri dan udah punya anak, udah punya keluarga gitu kan. Nah, sekarang kalau untuk ngomongin yang misalnya nih, Mas Doni sekarang udah 50 tahun nih, Mbak. Misalnya ya. Berapa sih umurku sih? Nah, misalnya dia kan berarti 6 tahun lagi pensiun nih, Mbak. Nah, uang THR ini pengalokasian untuk, bisa nggak sih kita alokasikan untuk nyumbang-nyumbang ke dana pensiun? Kalau misalnya bisa gitu, pengalokasiannya gimana tuh baiknya? Bisa, tapi sebelum itu kan berarti menambah saldo investasi ya. Saran aku cek dulu apakah masih ada utang atau tidak gitu. Misalnya usia 50 tahun misalnya KPR-nya belum lunas nih, tapi nyisa pokoknya dikit lagi gitu. Nah, mending lunasi sebagian dulu. Jadi kan KPR itu tergantung nego-negoan kita dengan bank di awal. Ada yang bisa dilunasi sebagian. Nah, kalau misalnya lagi dapat THR tambah bonus tahunan, lunasin dulu aja utang-utang yang masih ada, terutama utang KPR. Selain utang KPR juga yang masih ada biasanya utang kartu kredit atau pinjaman online atau misalnya utang KTA ya, kredit tanpa agunan. Begitu. Apalagi nih kalau utang KPR sebenarnya masih rada mending, bunganya itu kan setahun sekarang dari 6% sampai 12%-an. Kalau utang kartu kredit tuh
kartu kredit juga masih agak mending sih. Tapi utang pinjol tuh sehari itu bunganya 0,8%. Gitu. Jadi lunasi utang dari yang bunganya paling besar dulu. Nanti setelah utangnya lunas, untuk yang mau pensiun ada satu lagi sebelum ke investasi, yaitu pastikan soal asuransi. Proteksi itu ya maksudnya? Asuransi jiwa ya Mbak maksudnya? Betul. Atau asuransi kesehatan atau gimana? Kalau menurut aku pensiun umur 50-an, jadi gini, asuransi jiwa itu perlu kalau ada orang lain yang nafkahnya tergantung sama kita. Jadi kayak aku udah punya anak dan aku kebetulan menghasilkan juga. Aku perlu asuransi jiwa gitu. In case terjadi sesuatu sama aku, nanti anak aku akan dapat santunan gitu dan dia bisa pakai dana itu untuk hidup sampai dia bisa berdiri di kaki sendiri gitu ya. Nah, kalau usia 50-an misalnya, terus kebetulan anaknya udah lulus kuliah, udah bekerja, sebetulnya udah nggak perlu asuransi jiwa gitu. Karena kalau ya dipanggil yang maha kuasa, anaknya sudah bisa melanjutkan hidup sendiri kan, berdiri di kaki sendiri ya. Betul. Tapi asuransi kesehatan sebetulnya gitu. Ingat kalau usia 50-an itu biasanya udah banyak kondisi medis yang timbul gitu. Beda dengan usia masih 20-an, 30-an. Nah, cek lagi dengan HR kantor masing-masing, nanti setelah pensiun coverage-nya itu apa saja gitu. Bisa jadi masih full seperti sekarang bekerja gitu. Bisa jadi dikurangin gitu. Soalnya aku tahu ada yang seperti ini. Misalnya setelah pensiun yang di cover itu parsial, hanya rawat inap, tapi rawat jalannya tidak. Berarti kan perlu mencari asuransi kesehatan tambahan untuk rawat jalan. Ada juga yang ketentuannya setelah pensiun nanti memang sudah tidak ditanggung, tapi akan dikasih santunan sekaligus untuk pengganti fasilitas kesehatannya. Nah, itu bisa jadi kayak planning untuk asuransi kesehatan. Soalnya kenapa harus sebelum pensiun? Kalau udah pensiun, terus baru daftar asuransi kesehatan, sangat kecil peluangnya akan diterima. Itu biasanya akan ditolak oleh perusahaan asuransinya. Kenapa tuh, Mbak? Dia punya batasan umur maksimal. Ada yang seperti itu. Jadi maksimalnya let's say 50 tahun. Beda-beda ya tiap perusahaan asuransi. Terus juga sebelum pengajuan polis kita diterima, kita harus melakukan cek kesehatan, betul, check up dulu seluruh badan. Dan kalau ya amit-amit gitu ya udah muncul kondisi kesehatan kayak misalkan penyakit jantung, diabetes, itu jarang yang diterima gitu. Jadi mending dari sebelum pensiun, kalau bisa malah dari usia 40-an udah mulai planning ini, udah nanya ke HR kebijakannya seperti apa, dan udah punya backup asuransi kesehatan. Mungkin lebih baik lagi dari umur 20-an gini ya, kita tetap jaga kesehatan ya, mungkin pola makan, pola istirahat, olahraga gitu ya Mbak ya. Dan sebenarnya nggak ada salahnya juga kalau misalnya kita dari sekarang emang udah punya BPJS, betul kan? Benar. Sedini mungkin gitu ya Mbak ya. Yes. Betul. Wow. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, mungkin paling relate sama Vina. Gimana tuh Vina? Gini nih Mbak, jadi kan kalau di perusahaan kami ini ya, THR ini kan diberikannya di saat hari raya Lebaran ya. Betul banget. Gitu. Ini juga berlaku buat semua teman-teman kita yang hari rayanya itu berbeda. Jadi misalnya contohnya Natalan, Imlek gitu kan. Gapnya itu jauh ya dari Lebaran. Nah, gimana sih Mbak caranya kita mengelola THR ini gitu ya? Kita udah dapat nih pas Lebaran. Gimana sih cara kita kelola THR ini? Apakah ya kita simpen aja sampai nanti buat Natal gitu misalnya ya? Atau kita harus masukin ke kantong yang mana nih atau untuk gimana? THR ini? Betul. Saran aku satu aja sih, pura-pura lupa. Pura-pura gila tuh Mbak. Gitu. Nanti kalau lupa kepake gimana Mbak? ya anggap aja kita belum terima gitu. Soalnya kalau anggap belum terima, terus investasikan aja dulu gitu. Taruhnya antara di deposito atau enggak di reksadana pasar uang gitu. Kalau kenapa di deposito? Karena ya paling aman ya gitu. Kan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Kalau reksadana pasar uang juga sebetulnya secara historis nilainya tidak pernah turun, tapi dia returnnya masih di atas deposito. Terus kedua-duanya itu bisa dicairkan hampir anytime ya. Kalau deposito paling tunggu jatuh temponya bulanan. Kalau reksadana pasar uang bisa dijual dalam maksimal 5 hari kerja akan masuk ke rekening kita saldonya. Gitu. Kenapa tadi aku bilang sangat-sangat liquid? Kenapa aku bilang pura-pura lupa? Soalnya terlepas dapat duitnya kapan, pengeluarannya itu kan pasti akan menjelang hari raya kan. Misalnya kayak untuk Natalan atau Imlek, pasti untuk kirim hampers, udah gitu untuk dekorasi rumah, pohon Natal atau lainnya. Juga untuk ngasih THR ke yang di sekitar rumah, ngasih angpau gitu. Pasti kan menjelang hari raya. Jadi kalau uangnya di tabungan kita sekarang juga
kayak untuk apa ya, takutnya malah terpakai untuk yang lain, mending diinvestasikan tadi dulu, diparkir dulu gitu. Set jatuh temponya adalah menjelang si hari raya yang kita rayakan nanti gitu, biar kita nggak lupa, set reminder di kalender gitu, cairkan deposito. Betul, cairkan jangan langsung ya, jangan langsung kepake gitu. Investasinya jangan ke e-commerce yang biru atau oranye ya, langsung iya, di check out gitu baik, ya. Baik. Oke. Oke Mbak, mungkin kita masuk ke sesi terakhir sih Mbak untuk podcast ini gitu. Kita ada rapid fire question. Wow, aku deg-degan. Apa itu gimana? Yes, jadi seperti bunyinya sendiri rapid itu cepat ya. Jadi kita akan memberikan pertanyaan, dikit aja kok, pertanyaan ke Mbak Sinta secara cepat dan dijawabnya pun juga harus cepat. Dan ada alasannya ya kenapa ya Mbak ya? Berat banget ini. Alas ada aja Mbak. Tenang Mbak, nggak akan dijudge. Oke, pertanyaan pertama Vin. Yuk, kita mulai ya. Jadi pertanyaan pertama, mending buka bersama tapi uangnya habis buat bukber, atau nggak bukber tapi hemat ya kan? Atau ansos gitu ya? Mending nggak bukber tapi ansos. Wah, kenapa tuh penasaran banget nih? Banget. Kenapa nih? Ayo. Karena kalau aku lagi banyak kebutuhan sekarang gitu ya, jadi oke, ya nggak apa-apa lah, aku ansos dulu, aku parkir ke hal-hal yang memang tadi important dan urgent. Nanti setahun kemudian aku jalin kembali relasiku dengan teman-teman yang aku asingkan. Wah, berarti praktek tadi ya Iya, untuk betul. matriks prioritisasi ya. Betul sekali. Oke, pertanyaan kedua nih Mbak. Mending mudik tapi uangnya habis, atau tidak mudik tapi banyak pengeluaran seperti misalnya THR asisten rumah tangga, kemudian asisten rumah tangganya pulang kampung, terus kita jadi laundry dan sebagainya. Jadi masak juga gitu. Kalau gitu mending mudik tapi uangnya habis. Kenapa tuh? Ini curhatan ini. Asumsinya nggak ada COVID ya gitu asumsinya. Iya, soalnya kalau mudik uang habis ya asumsinya uang THR yang habis gitu, bulan depan bisa dapat lagi dari gaji utama. Tapi kalau misalnya nggak mudik terus bayar THR juga dan asisten rumah tangganya pulang kampung, itu berat banget sih. Berat banget, aku nggak sanggup. udah duitnya juga ini ya, tapi kita juga capek gitu ya. Jeritan hati perasaan ibu-ibu sama kantong. Oke, baik. Oke nih, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya ini ya. Yes. Ya, misalnya tiba-tiba nih Mbak Sinta dapat uang lotre. Nah, mending itu hadiahnya itu buat self reward ya, buat sendiri aja gitu, atau dinikmati sendiri bersama suami atau anak gitu misalnya. Agak sulit soalnya sebagai ibu-ibu tuh yang jadi self reward adalah kalau lihat anak juga happy, itu juga self reward. Wow, luar biasa loh. Oke, berarti ini yang tadi kita ini ya, berarti kebahagiaanmu juga kebahagiaanku gitu ya. Betul. Tapi jangan lupa always putting yourself first juga gitu. Yes. Jadi jangan sampai taking care of everyone but you forget to take care of yourself. Yes, Wow. exactly. Don't forget to taking of yourself ya, Mbak Iya. Sinta 2021. Betul. Kita rasa cukup sih untuk rapid fire questionnya sih. Yes. Thank you banget Mbak. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Bener. Makasih banget udah mau join dengan segala persiapannya ya. Ini seru banget. Thank you so much Doni dan Vina for having me. Aku juga have fun sih. Ya mudah-mudahan apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat ya. Amin. Dan teman-teman yang denger juga bisa relate dengan obrolan kita tadi. Amin, setuju. Nah kalau misalnya Mbak Sinta tadi medsosnya ada yang aktif gitu, apa aja nih, mau tahu dong, boleh disebutin di sini? Siapa tahu dari teman-teman pasti mau mengakses. Kan pasti berguna juga nih buat teman-teman. Yang paling aktif Instagram Yes. aku Latte and Bed. Jadi kopi susu dan kasur gitu ya. Terus Latte, LATTE ya. iya betul. Yes. Terus aku sempat bikin tadi video akuntansi untuk UMKM tapi yang gampang dimengerti di YouTube. Meskipun udah nggak bikin lagi sih, nggak ada waktu. Tapi bisa cari Sinta Yanirma aja di YouTube. Sinta Siap. Yanirma di YouTube Terus, dan Latte and Bed di Instagram ya. yes. Oke. Ada satu lagi sih, tapi aku agak malu ini bilangnya. Gimana nih? Mbak? Soalnya ini TikTok. Oh, nggak apa-apa Wah, lah. justru TikTok lagi naik algoritmanya bagus banget tuh Mbak. Benar. Sangat bisa dimanfaatkan, betul. Apa tuh? nih? Ini aku baru mulai iseng-iseng aja, jadi feel free to follow, I'll follow you back gitu. Latte and Bed juga sama. Oke, Yes, sama ke Instagram oke. ya berarti ya. Ya. Terima kasih Mbak Sinta, sekali lagi nice to talk with you. Ya. Dan untuk teman-teman pendengar podcast ini, selain di YouTube, podcast ini juga bisa diakses di Spotify maupun Anchor FM.
dengan tema yang sama, dengan nama yang sama ya, yaitu Soft Talk SSF Soft Skill Talks. Betul banget. Dan juga kita juga mau ngingetin teman-teman semua pendengar di rumah, jangan lupa untuk menjalankan protokol 5M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi. Oke, kalau gitu terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah, Bye. Soft Talk.